Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan dari kelas 64 4B07 dengan NIM 64221 305. Saya akan mempresentasikan analisis sebuah kasus dan pembahasan melalui uji hipotesis Chi-square dan ANOVA. Pertama, saya akan melakukan uji hipotesis Chi-square, di mana kasus yang saya bahas itu adalah jumlah desa tertinggal menurut provinsi pada tahun 2019 sampai 2020. Ada dua provinsi yang saya ambil, yaitu ada Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Untuk Sumatera Selatan pada tahun 2019 itu jumlahnya 445 desa, sedangkan Sumatera Barat ada di 80 desa. Untuk 2020, Sumatera Selatan ada di angka 247 desa dan Sumatera Barat ada di angka 42 desa. Pertama itu saya akan pengujian hipotesis. Satu, hipotesis HO1 sama dengan tidak ada hubungan antara jumlah desa tertinggal menurut provinsi, sedangkan H1 ada hubungan antara jumlah desa tertinggal menurut provinsi. Lalu yang kedua ada tingkat signifikan dan derajat bebas. A sama dengan 5%. Untuk DB saya dapat angka 1. Lalu yang ketiga ada nilai kritis, di mana nilai kritis saya dapat di angka 3,841. Untuk perhitungan statistikanya, di mana FE yaitu jumlah menurut baris dikali jumlah menurut kolam dibagi jumlah seluruh baris dan kolam. Ini penghitungannya, dan dari hitungan itu saya dapat di angka 4.369,28. Kesimpulannya, yang saya dapat itu keputusan H1 itu diterima karena lebih besar dibanding 3,841 tersebut. Kesimpulan secara hipotesis, ada hubungan antara jumlah desa tertinggal menurut provinsi. Lalu yang kedua, hipotesis ANOVA, satu arah. Saya membahas kasus jumlah jamaah haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah menurut provinsi pada tahun 2022 sampai 2023. Provinsi yang saya ambil ada dua, yaitu DKI Jakarta dan Banten. Untuk 2022, DKI Jakarta memberangkatkan jamaah haji sebanyak 3.589 dan Banten itu 4.307 orang. Untuk tahun 2023, DKI Jakarta memberangkatkan jamaah haji sebanyak 7.742, sedangkan Banten 9.687. Hipotesis yang pertama itu HO sama dengan HO itu rata-rata jumlah jemaah haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah menurut provinsi itu sama. Dengan H1-nya itu rata-rata jumlah jemaah haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah menurut provinsi tidak sama. Terus yang kedua ada taraf nyata, saya dapatnya itu angkanya 0,05. Lalu yang ketiga ada derajat bebas. V1 itu sama dengan 1 dan V2 sama dengan 2. Yang keempat ada daerah kritis. Daerah kritis saya dapatnya itu 18,51. Untuk yang kelima ada kriteria pengujian, lalu yang keenam ada nilai hitung. Nilai hitung JKT-nya itu saya dapat di angka 24.868.797. Untuk JKK-nya itu saya dapat di angka 96.852.401,5. Lalu untuk perhitungan JKG itu JKT dikurang JKK, yaitu 24.898.797 dikurang minus 96.852.401,5. Yang hasilnya itu saya dapat di angka 121.751.198,5. Lalu untuk tabel yang di atas ini saya mendapatkan F hitung. F hitung yang saya dapatkan itu adalah minus 0,6285. Lalu yang terakhir yang 7 itu keputusan. Keputusan saya dapat dari data di atas, yaitu HO-nya itu diterima. Karena jika F hitung lebih kecil dari F table, di mana angka F hitung itu minus 0,6285 lebih kecil daripada 18,51. Kesimpulannya, rata-rata jumlah jemaah haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah menurut provinsi itu adalah sama. Yang terakhir ada kesimpulan dari kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah desa tertinggal menurut provinsi pada tahun 2019 sampai 2020. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah desa yang tertinggal tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mencakup analisis data ini.
Lalu yang kedua, ada rata-rata persentase jumlah jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci menurut provinsi pada tahun 2022 sampai 2023 tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan. Artinya secara statistik tidak ada perbedaan yang berarti dalam persentase tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.